Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Swastiastu. Bapak Ibu, teman-teman, peserta Latsar Angkatan 79 Kota Palu yang saya hormati. Saya mohon maaf, sedianya materi ini disampaikan tadi jam 10.15 sampai dengan 11.45. Artinya 90 menit. Jadi 90 menit kalau mulai dari sekarang, nanti kita berakhirnya 90 menit 1 jam setengah. 1 jam setengah. Jadi nanti berakhir ini ya kurang lebih 5:30 lah. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak salah lihat jamnya ya, kurang lebih 5:30. Baik, sesuai dengan jadwal hari ini kita share tentang coaching, kedudukan, dan peran ASN. Tidak keliru saya? Coba lihat jadwalnya teman-teman, jangan saya keliru. Coaching, kedudukan, dan peran. Tidak salah kayak itu? Coba lihat jadwalnya. Coaching agenda 3, kedudukan dan peran. Iya, Pak. Nah, cocok ya? Baik. Iya. Nah, teman-teman tahu apa namanya kalau agenda 1? Saya cas dulu. Kalau agenda 1 itu apa namanya? Sikap dan perilaku bela negara, Pak. Ya, itu harus di luar kepala itu. Jangan nanti pada saat seminar penguji memulai dengan pertanyaan-pertanyaan standar yang kita tidak duga. Dia mengetes kemampuan kita apa serius 16 hari di MOOC. Kan gitu ya. Serius apa tidak ini? Ibu Kaban tanya. Coba saudara saya itu, apa nama agenda 1 Latsar ini? Nah, bingung. Jadi diingat-ingat. SPBN. Sikap perilaku bela negara. Nah, itu nama agenda 1 itu. Agenda ini sudah dipelajari di MOC, dilakukan pendalaman, terakhir di coaching lagi. Begitu seterusnya. Begitu modelnya Latsar ini. Nah, agenda 2 apa namanya? Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar PNS. Iya, nilai-nilai dasar. Sering orang menyebut ASN, ada juga yang menyebut PNS. Di penjadwalan juga kadang 2 itu istilah dipakai. Ada jadwal biasa saya terima itu nilai-nilai dasar ASN, ada juga jadwal nilai-nilai dasar PNS. Nah, karena PNS ini bagian integral dari ASN. Bagian yang tidak. Jadi ASN itu terdiri dari 2 ya, ASN itu. 1 PNS, yang kedua apa? P3K, Pak. P3K. Ya. Oke. Nah, agenda ketiga yang kita bicarakan hari ini. Agenda ketiga ini namanya apa namanya? Kedudukan dan peran kedudukan dan peran ASN. Nah, lagi-lagi ada yang menyebut ASN juga, nanti ada yang menyebut juga PNS. Karena memang tidak bisa dipisahkan PNS dan ASN. Kalau di jadwalnya yang Ibu lihat, peran dan kedudukan, apa di situ? ASN. Nah, baik. Saya izin share ya. Share screen dulu. Mudah-mudahan bisa. Baik, kedudukan dan peran. Nah, kedudukan dan peran ini begini intinya. Ada 3 mapel di dalamnya. Ada 3 mata pelatihan. Tentu ada yang tanya, Pak, di mana mau dilihat mata pelatihannya? Nah, lagi-lagi jawabannya di MOOC. Silakan diakses ke sana. Ya. Ada 3 mata pelatihan. Yang pertama itu adalah, siapa yang tahu? Ada 3 mapel di kedudukan dan peran. Mata pelatihan apa semua itu? Pelayanan publik, Pak. Ya, pelayanan publik 1. Manajemen ASN, Pak. Apa itu? Manajemen ASN. Manajemen ASN, benar. Yang ketiga? Whole of Government. Whole of Government. Betul. Oke. Nah,
Jadi 3 mata diklat ini tidak bisa tidak. Seorang PNS harus paham betul ini. Kenapa? Karena di situ kedudukan dan peran dia. Di 3 mata diklat itu. Nah, pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud? Deskriptifnya, deskriptif atau gambaran singkat, sebenarnya apa yang dimaksud dengan manajemen ASN itu? Nanti teman-teman kalau menyusun nanti rancangan aksi perubahan, isunya harus bersumber dari 3 mata pelatihan ini. Tidak boleh keluar dari 3 mata pelatihan. Nanti divalidasi, misalnya ketemu 10 isu di tempat tugas. Nah, divalidasi, tetapi dari 10 isu itu dipastikan semua ada yang mewakili. Misalnya 2 yang mewakili whole of government. 2 atau 3 yang mewakili manajemen ASN. Kemudian ada yang mewakili, sebentar, siapa tahu sudah bisa ini. Ya. Ternyata juga belum bisa. Padahal sudah dikasih akses. Jadi begitu ya. Jadi dari sekian banyak isu yang diangkat, yang kemudian divalidasi, sudah terima materi isu kontemporer. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu memvalidasi isu. Isu yang divalidasi itu dipastikan bersumber dari 3 mapel atau mata pelatihan yang ada di agenda kedudukan dan peran. Nah, manajemen ASN kita uraikan satu persatu karena ini coaching. Coaching ini sebenarnya tinggal mengingatkan. Coaching kembali. Kalau kedudukan dan peran untuk praktisnya atau untuk gampangnya, apapun yang Anda lakukan, sepanjang itu terkait dengan, saya ulangi, sepanjang itu terkait dengan PNS atau petugas, itu namanya manajemen ASN. Apapun yang Anda lakukan. Misalnya ada kegiatan mau meningkatkan disiplin PNS, itu pasti manajemen ASN. Ingin meningkatkan kompetensi tata usaha atau guru, atau ini di ruangan ini boleh, kalau boleh saya tahu dari mana semua ini? Ada yang dari medis? Ada yang dari medis? Ya, Pak. Ada ya? Medis, guru ada? Iya, Ya, Pak. ada Pak. Ya, jadi berapa orang guru? Ada berapa orang guru di sini? 8. Pak. Oh, 8. Berarti tinggal 2 yang medis ya? Gitu. 9 Pak, 9 Pak. 9 guru. 8 guru, 2 medis, begitu? 8 guru, Pak. 1 dari inspektorat, 2 dari medis. Oh, dari medis ya. Ini kan pertemuan pertama dengan saya kan? Iya, Pak. Nah, baik. Jadi begini, supaya kenapa ini dicek peserta, supaya kita kasih contoh sesuai dengan profesi dia. Supaya mudah dia nangkap. Jadi, kalau Bapak dan Ibu guru, apapun yang Anda lakukan, misalnya dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang lain, atau diri kita sendiri, atau tenaga administrasi yang ada di sekolah, kalau sasarannya itu adalah petugas, atau ASN, atau PNS, itu artinya manajemen ASN. Apapun yang Anda lakukan. Karena manajemen ASN ini, dia mengelola atau mengatur PNS mulai dari direkrut sampai pensiun. Itu namanya manajemen ASN. Nah, makanya kalau ada isu mengatakan begini,
belum adanya kerjasama antara guru bidang studi. Itu bukan whole of government itu. Karena itu yang bermasalah gurunya. Berarti manajemen ASN mau diperbaiki. Apalagi kalau bicara rendahnya penguasaan metode belajar guru kelas. Oh itu pasti manajemen ASN. Jadi isu yang diangkat itu yang akan divalidasi melalui alat tertentu, dia dipastikan mewakili 3 mata pelatihan yang ada di kedudukan dan peran. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, manajemen ASN itu apapun yang Anda lakukan, entah itu peningkatan disiplin, entah itu pemberian sanksi, entah itu peningkatan kompetensi, entah apapun yang Anda lakukan sepanjang sasarannya PNS atau petugas, itu artinya Anda sedang melakukan manajemen ASN. Oke? Ya. Nah, yang kedua adalah whole of government. Nah, siapa yang tahu apa itu whole of government? Ada yang tahu whole of government? Ya, apa itu whole of government? Nah, whole of government ini ciri-cirinya adalah apabila dia sudah bicara integrasi, kolaborasi, kerjasama, koordinasi, sepanjang itu dilakukan dengan orang lain di luar tempat tugas, maka itu adalah whole of government. Siapapun, karena Bapak dan Ibu mau adakan kegiatan kebersihan lingkungan di sekolah atau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengundang teman-teman di puskesmas sebagai narasumber, itu artinya Bapak dan Ibu sedang mempraktekkan whole of government. Penting kerjasama, integrasi, kolaborasi, koordinasi, itu pasti whole of government. Nah, pegawai negeri ini Bapak dan Ibu, dimanapun dia bekerja, tidak akan pernah melepaskan dirinya dengan koordinasi dengan pihak lain. Tidak ada. Tidak ada seksi yang tidak bekerja sama dengan seksi yang lain. Tidak ada bidang yang tidak membangun koordinasi dengan bidang yang lain. Dan tidak ada OPD, tidak ada sekolah, tidak ada pustu atau puskesmas yang melaksanakan tugasnya tanpa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Pasti. Tidak mungkin puskesmas sukses melakukan vaksin COVID-19 kalau tidak kerjasama dengan Pak Camat, tidak kerjasama dengan Kapolres, tidak kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau kepala desa atau Pak Lurah. Pasti dia kerjasama. Minimal meminjam tempat. Pak, kalau bisa kita pinjam balai desanya, Pak. Makanya ingat, tidak ada satupun pekerjaan PNS itu yang bisa dia kerjakan sendiri tanpa koordinasi dengan pihak-pihak lain. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau membangun kerjasama itu, mau membangun koordinasi itu, mau membangun kolaborasi, integrasi, dan macam-macam istilahnya itu, maka itu pasti whole of government. Jelas ini? Jelas ya? Izin dulu, saya cek dulu. Saya ini... Nah, saya mundur dulu sedikit. Apa isinya dulu? Oh, ini. WOG ya. WOG dengan kalau Bapak dan Ibu baca modulnya ini, maka Bapak dan Ibu akan mampu menerapkan konsep WOG sebagai best practice. Nah, best practice, praktek terbaik dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nah, kalau kita bicara ini Bapak Ibu, materi apapun yang Bapak dan Ibu ikuti di Latsar ini, posisikan dirinya Bapak dan Ibu sebagai pelayan masyarakat. Terima materi pendalaman agenda 2. Itu pasti. Posisikan dirinya Bapak dan Ibu sebagai pelayan publik.
WOG menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan bekerja bekerja lintas batas. Mana contohnya WOG? Siapa yang bisa kasih contoh WOG? Yang lintas batas. Ya? Ada lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dalam merespon pemerintah yang terpadu terhadap suatu masalah. Coba siapa yang bisa kasih contoh WOG? Anda pernah dengar kata samsat? Samsat. Pernah dengar samsat? Pernah, Pak. Iya, pernah, apa itu? Pak. Apa itu samsat? Sistem administrasi satu atap. Satu atap. Padahal di sana ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya tidak berhubungan langsung secara kewenangan, secara kelembagaan dia tidak berhubungan. Tetapi supaya pelayanannya maksimal diadakan WOG, whole of government, dibuat dia pada satu atap. Nah, sehingga berkumpullah di sana beberapa kewenangan. Ada perhubungan, ada jasara harja, ada kepolisian. Itu namanya, itu contoh-contoh WOG. Bagaimana menyatukan? Pernah dengar pelayanan satu pintu? Pernah? Pernah dengar pelayanan satu pintu? Iya, Pak. Ya, pernah, Pak. Contoh konkret WOG. Bagaimana mengintegrasikan? Diintegrasikan ya. Bagaimana mengelaborasi? Bagaimana mengkolaborasi? Jadi ada memang disatukan, dibuatkan dia struktur baru, ada yang tetap pada bentuk-bentuknya masing-masing, tetapi didekatkan. Itu namanya satu atap. Didekatkan saja pelayanannya, tetapi kewenangan tidak dilebur. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini. Penyatuan itu. Apa itu kolaborasi? Apa artinya kolaborasi? Kolaborasi musik tradisional dan apa? Biasa itu seniman dia kolaborasi musik itu. Kolaborasi dangdut dengan jazz, gitu ya. Kolaborasi musik tradisional dengan apa gitu. Nah, dengan demikian apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu perpaduan, Pak. ya, unsur lama hilang, muncul unsur baru. Jadi unsur lama itu hilang karena penggabungan dua unsur yang berbeda atau tiga unsur yang berbeda melahirkan hal yang baru, kemudian menghilangkan unsur lamanya. Ibu, Bapak, dan Ibu pernah makan cola? Pernah makan cola, Bapak, Ibu? Pernah, Pak, pernah. Nah, bisakah Anda pisahkan gula merah dengan gula putih? Sudah berkolaborasi. Sudah berkolaborasi. Itu contohnya. Kok tiba-tiba bicara tentang cola ini? Jangan-jangan lapar ya? Nah, itu ada yang lintas batas. Nah, kata kuncinya, kalau Bapak dan Ibu dengar itu kata kolaborasi, tujuan bersama, kerjasama, koordinasi, integrasi, itu pasti Anda sedang membicarakan tentang WOG. Oke? Ini coaching ya, coaching. Materi ini sudah Bapak terima ini. Paling sedikit Bapak sudah baca di modul. Nah, kenapa harus menggunakan WOG? Apa alasannya? Yang pertama begini Bapak Ibu, sama saya kasih contoh tadi itu. Kenapa kita harus melayani orang satu atap? Kira-kira apa alasannya itu Bapak Ibu? Kenapa harus ada pelayanan satu atap? Untuk memaksimalkan pelayanan. Ya, memaksimalkan pelayanan. Tujuan akhirnya apa? Memudahkan masyarakat. Tujuan akhirnya? Memberikan kemudahan pada masyarakat. Iya, mempermudah. Ini namanya juga pelayanan publik.
Jadi yang mengatakan pelayanan ini bagus atau tidak bukan kita, publik, orang yang dilayani. Bukan kita yang mengklaim, oh bagus sekali pelayanan kita di sekolah anu, Pak. Bagus sekali pelayanan kita orang di puskesmas. Bukan kami yang menilai, orang yang dilayani. Sama dengan reklame di televisi itu, para apa itu reklame itu, pariwara itu, pernah lihat di televisi yang mengatakan Rinso itu bagus, jangan pemilik pabrik Rinso, nggak boleh, harus ibu-ibu yang pakai hari-hari. Nah gitu ya. Jadi yang mengatakan layanan kita bagus, jangan kita yang klaim, oh bagus pelayanan kita orang. Padahal publik kecewa habis. Bagaimana tidak mau kecewa? Sampai di kantor polisi disuruh pergi anu dulu Pak, bayar pajak dulu. Pergi lagi kita di Jasara Harja. Kita bawa hasil pajak ke sana. Sampai di Jasara Harja, anu Pak, fotokopi anu dulu Pak. Pergi lagi kita di Dinas Pendapatan. Bolak-balik. Begitu kita balik ke sana, sudah tutup loket. Oh, udah kecewa habis orang Pak. Kecewa habis. Habis waktunya kita. Mau ditunda besok, sementara besok hari Sabtu. Udah tutup lagi kantor. Nah, sementara dia tinggal di Morowali. Tidak mau pulang salah, mau tinggal juga salah. Kan gitu ya. Makanya kenapa sih kalau dikasih baku dekat mejanya, supaya orang tinggal pindah-pindah, dia bayar pajak sini, dia bayar STNK di sini, dia bayar ini di sini. Enggak usah lagi ke sana kemari. Dengan demikian, kenapa harus WOG? Karena begini Bapak Ibu. Tekanan masyarakat semakin hari semakin terasa Pak terhadap birokrasi. Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu hak-haknya. Dia tahu haknya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu kita semua diposisikan sebagai pelayan publik? Apa? Kenapa kira-kira itu? Kenapa kita diposisikan sebagai pelayan publik? Siapa yang tahu? Tiba-tiba kita menyadari kita ini menurut Undang-Undang Nomor 5 2014, ASN itulah pelayan publik. Nah pertanyaannya, kenapa kita diposisikan sebagai pelayan publik? Apa kira-kira alasannya? Tidak usah takut, pasti benar jawabannya Bapak ini. Pasti. Kira-kira kenapa Bapak? Karena penghasilan kita sebagai ASN itu sebagian besar dari pajak yang dibayar masyarakat, Pak. Karena sudah betul Pak. Penghasilan kita yang dibayarkan itu Pak sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Ya, mantap ini ibu. Ibu ini guru ya? Tidak Pak, dari inspektorat. Oh pantas. Inspektorat ini galak karena beliau tahu filosofinya. Kalau kita main-main bekerja marah inspektorat Pak. Apakah Anda tidak sadar bahwa Anda digaji masyarakat? Kok main-main melayani orang? Kira-kira begitu. Coba nanti diklik di Google, postur APBN. Lihat itu. Hampir tidak pernah turun dari 80%. Kadang 87, 88, 89. APBN kita ini dibentuk oleh pajak. Jadi kita harus sadar. BUMN yang diharapkan mau membantu APBN malah disubsidi. Tahukah Anda Garuda hari ini rugi 70 triliun. BUMN yang diharapkan mendongkrak APBN tidak mampu. Terpasang pajak. Hari ini saya ngomong teriak-teriak ini potong pajak progresif. Progresif potong pajak. Bapak dan Ibu lewat di jalan raya bayar STNK. Potong pajak. Bisa. Kita nikmati lampu jalan itu kita bayar semua. Karena itu satu-satunya sumber yang bisa diandalkan. Nah masyarakat tahu bahwa kita ini digaji oleh mereka yang gaji kita. Makanya jangan main-main. Nah kondisi eksternal ini yang memaksa kita berpikir bagaimana melayani orang supaya efektif. Nah, muncullah konsep WOG, Whole of Government. Kalau hari ini Bapak dan Ibu, siapa pelayannya, siapa publiknya sekarang ini? Siapa pelayannya Bapak? Siapa publiknya? Pak Andi?
Pelayannya mentor, sedangkan publiknya para peserta, Pak. Nah, bukan mentor, Pak. Mentor itu atasannya Bapak. Jadi hari ini pelayannya saya dengan penyelenggara, dengan Pak Anca. Dan panitia yang lain berkolaborasi kota dengan provinsi. Kita kerjasama dengan kota, dengan provinsi. Untuk apa? Melayani Bapak dan Ibu. Tetapi besok, kalau saya masukkan anak saya di sekolahnya Bapak dan Ibu, maka siapa lagi pelayannya? Guru, Pak. Guru. Kalau guru itu publiknya siapa? Siapa publiknya guru? Itu, Pak. Siswa dan orang tua. Siswa dan orang tua. Harus dikasih lengkap siswa dan orang tua siswa. Orang tua siswa itu gelisah di rumah, dia titip anaknya, baru kita main-main melayaninya. Gelisah mereka itu. Nah, kalau besok-besok nanti tidak diminta-minta kita kurang sehat, pergi di puskesmas atau di Undata atau di Anutapura, siapa lagi publiknya, siapa lagi pelayannya? Publiknya kita, pelayanannya itu dokter di rumah sakit. Ya, seluruh, bukan cuma dokter, karena dokter itu tidak bisa bekerja kalau tenaga administrasi tidak dukung. Tidak bisa. Jadi seluruh aparatur yang ada di rumah sakit adalah pelayannya. Kita lagi publiknya. Kalau besok kita mau naik pangkat, rame-rame ke BKD, urus kenaikan pangkat. Siapa lagi publiknya, siapa lagi pelayannya. Begitu seterusnya. Maka pikirkanlah layanan yang terbaik. Bila perlu, lakukan WOG. Lakukan WOG. Kenapa ini barang dikasih panjang-panjang Pak Kepala Sekolah? Tidak bisakah ini begini saja, kita potong kompas di sini saja, Pak. Supaya orang tua murid tahu, ini masalah anaknya. Kenapa kita tidak bangun sistem, Pak? Supaya orang tua murid begitu mau bermasalah anaknya, dia tahu lebih awal. Bangun itu WOG itu. Cari isu WOG. Nah, kenapa harus WOG? Alasan kedua, di samping tekanan publik, publik kan sudah tahu hak-haknya. Jadi ada tekanan, ada tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap birokrasi. Karena publik sudah tercerahkan, sudah teredukasi mereka, kita semua kan publik. Kita tahu hak-hak kita. Pada saat tertentu kita ini publik, pada saat tertentu kita ini pelayan. Gitu. Nah, lantas alasan kedua karena teknologi informasi. Nggak bisa lagi, Pak. Semua pelayanan ini harus dipikirkan integrasi. Dimudahkan orang. Siswa muda mengakses modul. Siswa muda, pendek kata, lakukan integrasi dengan berbasis IT. Tekanan informasi, IT ya, teknologi informasi. Semakin tinggi tekanan ini, semakin terasa. Masa ojek saja online, commute di sekolah biasa-biasa saja. Nah, pukulan buat kita itu. Terpukul kita itu, ojek saja sudah online. Nah, kita di sekolah masih bertahan dengan gaya-gaya lama. Gaya lama saja, tidak ada perubahan. Maka pentingnya Bapak dan Ibu berkreasi. Oke. Bagaimana WOG? WOG itu ada koordinasi, ada integrasi, ada kedekatan dalam pelibatan. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau koordinasi itu struktur tidak berubah, karena kita hanya koordinasi. Mau koordinasi dengan puskesmas untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau kegiatan ekstrakurikuler untuk bagaimana pola hidup bersih dan sehat. PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Koordinasi itu tidak merubah struktur. Kalau integrasi, lembaga mulai cair. Sudah ada perencanaan disusun bersama sudah. Ke depan ini Pak Kapus, Pak Kepala Sekolah, nanti ke depan kita buat rencana bersama bagaimana membangun sekolah yang ramah lingkungan,
bersih lingkungannya, kemudian siswa enak belajar, dibuat kerjasama yang permanen dalam perencanaan bersama antara lembaga kesehatan dengan lembaga pendidikan yang ada di kecamatan. Kalau itu kami pikirkan hebat. Ini kalau guru bikin rancangan aktualisasi, kemungkinan pertama media belajar. Kemungkinan kedua metode belajar. Itu saja di utak-atik, itu saja. Lama-lama bosan juga kita membimbing. Tidak ada yang berani angkat isu-isu kolaborasi. Tidak ada. Belum ada. Coba nanti lihat kalau sudah disusun rancangan. Paling media lagi. Peningkatan minat baca siswa melalui media, melalui metode. Kita tidak pernah bergeser. Salahkah itu? Tidak salah. Cuma tidak bergaung. Tidak ada getarannya. Orang tidak rasa getarannya itu aksi perubahannya. Tidak bergetar dia. Nah, ada kedekatan dan pelibatan. Kalau sudah pelibatan ini, lembaga menyatu. Kayak tadi itu, pelayanan satu pintu. Lembaga yang tadinya memiliki kewenangan yang berbeda, dilebur dia, dibuatkan struktur baru. Inilah contoh-contoh whole of government. Jadi Bapak dan Ibu sudah paham ya, bagaimana cara mencari isu WOG. Sudah boleh? Nah, sampai di sini sebelum saya masuk ke manajemen ASN dan pelayanan publik, ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak. Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan karena paham ya, bukan karena mengantuk ya. Yang khawatir. Jadi begini Bapak dan Ibu, salah satu cara efektif menghilangkan ngantuk itu bicara. Salah satu cara efektif. Dan saya yakin apapun yang Bapak dan Ibu sampaikan di forum ini, tidak ada yang salah. Semua benar kalau menurut saya. Semua benar. Karena tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Paling sedikit menurut dia. Yang salah itu kalau dia paksakan. Itu salah itu. Makanya Bapak dan Ibu sebagai guru kalau bikin soal, jangan lagi memulai dengan kalimat, menurut pendapat Anda. Kalau menurut pendapat Anda tidak boleh disalahkan. Karena tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Minimal. Nah, kecuali Anda membuat soal, cantumkan dulu teori di atas, baru diminta pendapatnya. Bagaimana pendapat Anda dengan teori tentang apa itu? Tergantung materinya. Jangan hanya ditanya menurut pendapat Anda, dia jawab A, B, C, harus dibenarkan. Karena itu pendapat dia. Oke. Ada yang horizontal Bapak WOG, ada yang vertikal. Jadi penyatuan itu boleh horizontal, boleh vertikal. Nah, kerjasama vertikal itu seperti apa? Dari menteri, kemudian turun ke pemerintah provinsi, kabupaten kota. Itu namanya kerjasama vertikal. Apa masuk WOG? Iya, masuk WOG. Ada yang horizontal, antara kementerian lembaga yang satu dengan yang lain. Atau antara OPD yang satu dengan yang lain. Atau antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Atau antara pustu yang satu dengan pustu yang lain. Jadi kerjasamanya itu Bapak dan Ibu, secara penataan institusi, boleh ke samping, boleh ke atas atau ke bawah. Bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, jenis pelayanan publik itu apa semua jenis pelayanannya Bapak? Ada yang tahu jenis-jenis pelayanan publik? Ada? Pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan administrasi, sama pelayanan regional. Kalau tidak salah, Pak. Pelayanan apa terakhir?
Pelayanan regulatif, Pak. Regulasi. Ini kan tinggal Maaf, kemampuan membaca saja. Sudah ada di tayangan ini. Tinggal lihat. Hanya saya melihat Bapak dan Ibu fokus atau tidak. Ternyata tidak semua juga fokus ya. Ya itulah karena lelah. Mungkin Bapak dan Ibu terima materi dari tadi pagi. Ada beberapa alasan kenapa orang mengantuk itu. Yang pertama kelelahan. Lelah memang. Bisa mengantuk orang. Yang kedua karena kecapean. Pertama kelelahan. Yang kedua kekenyangan. Nah, saya khawatir Bapak dan Ibu yang kedua ini. Kekenyangan jadi pikirannya cuma tidur. Nah, inilah jenis pelayanan. Kalau Ibu yang menjawab tadi itu kerja di mana? Di SDN Impres Likleyana Indah, Pak. Nah, pekerjaan Ibu itu termasuk pelayanan bidang apa? Jasa, Pak. Ya, jasa ya. Oh, jasa. Kalau pelayanan administrasi, nah ini contohnya. Samsat, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Izin usaha galian C. Izin usaha pengambilan hasil hutan. Izin usaha atau izin gangguan. Karaoke. Bikin karaoke Bapak Ibu, bikin dulu izin gangguannya Bapak. Supaya kalau keberatan tetangga, ada izinnya. Ada yang pelayanan regulasi terkait dengan penegakan hukum dan peraturan. Perundang-undangan. Nah, pelayanan barang itu jadi sudah ya. Nah, jadi pelayanan publik itu saya mau tanya Bapak dan Ibu, apa mau memperbaiki jembatan itu termasuk pelayanan publik atau tidak? Termasuk, Pak. Ya, perbaiki jalan, jembatan, irigasi. Jangan dikira itu bukan pelayanan publik. Itu bagian dari pelayanan publik. Jadi kalau masyarakat protes di desa, apa ini pemerintah tidak ada kegiatannya? Karena mereka menyangka bahwa mengaspal jalan itu, memperbaiki irigasi itu, kemudian memperbaiki deker dan jembatan itu bukan pelayanan publik. Padahal itu bagian dari pelayanan publik. Malah itu yang paling banyak menyedot anggaran. Itu namanya pelayanan barang. Jadi aspal jalan di kebun kopi itu pelayanan barang. Oke, kita tinggalkan saja ini. Nah, nanti biasa baru saya sempat upload tugas ini. Setelah menyimak video penjarahan bantuan. Nah, ada videonya itu. Kemarin kan kita dikagetkan dengan penjarahan bantuan. Kira-kira apa yang salah dilihat dari sisi WOG? Karena WOG itu boleh ke samping, boleh ke atas. Nanti ada videonya, saya belum upload di Klobjar karena terlalu sibuk. Mohon maaf ya. Manajemen ASN. Jadi manajemen ASN itu gambaran tentang WOG. Intinya adalah kerjasama. Ya. Koordinasi, kolaborasi, integrasi. Itu WOG. Whole of government. Tetapi kalau di dalam tidak bisa dibilang whole of government. Misalnya kepala sekolah kerjasama dengan guru. Tidak bisa. Karena itu garis perintah. Karena dia di internal. Murni di bawah kewenangan. Kecuali keluar, kalau keluar kita butuh koordinasi. Butuh MOU, kesepahaman. Butuh kerjasama. Kalau keluar ya. Kalau keluar itu pasti dia pakai strategi komunikasi tawar-menawar. Kalau ke dalam diperintah. Makanya beda. Kalau ke atas itu kita konsultasi, kalau ke atas ya. Makanya kalau nanti bikin pekerjaan menghadap mentor, sebaiknya menggunakan kata konsultasi dengan mentor. Ya. Karena kita ke atas. Kalau ke samping,
Dengan teman sejawat koordinasi. Ya. Kalau ke bawah instruksi, perintah. Kalau ke bawah instruksi dia, perintah. Nah, kalau kepala sekolah itu perintah dengan guru. Bukan koordinasi, perintah. Ya. Oke. Untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, saya nanti mau kembali di sini 17 Juni aktualisasi coaching. Aktualisasi. Oh. Ya. Ibu, apa yang dimaksud dengan profesional? ASN yang profesional. Manajemen ASN itu ujungnya dia akan melahirkan, kan kita ini namanya manajemen dikelola, ditata, diatur. Untuk apa manajemen ASN itu? Untuk melahirkan ASN yang pertama yang profesional. Nah, ASN yang profesional itu artinya apa? Apa ASN yang profesional? Bilang saja, pasti benar. Yang profesional itu adalah, ayo supaya tidak mengantuk. Yang sesuai dengan kemampuannya, dengan pendidikannya, dengan pekerjaannya. Apa tadi, Bu? Yang sesuai dengan seperti pendidikannya dengan pekerjaannya harus sesuai. Oh, harus sesuai pendidikannya dengan pekerjaannya. Begitu, Ibu? Iya, Pak. Oh, ya bagus. Salah satunya. Betul. Yang lain? ASN profesional itu maksudnya? Yang menjalankan tugas dan kewajibannya, Pak. Ya, kalau tadi betul, ini benar. Nah, yang lain? Apa lagi? Enggak usah kuat. Bersikap netral, Pak. Sip. Netral. Betul itu, benar. Apa yang Bapak dan teman sampaikan itu tidak ada yang salah. Makanya saya bilang jangan ragu-ragu. Biar cuma satu kali ngomong, biasa mengantungnya itu langsung hilang. Nah, jadi begini, ASN yang profesional itu sudah benar teman-teman sampaikan tadi. Tapi kalau mau dipadatkan, dua saja cirinya. Ciri-ciri ASN yang profesional itu cuma dua saja, Bapak. Yang pertama, ahli di bidangnya. Itu saja. Yang kedua apa? Bekerja sesuai dengan aturan. Sudah selesai. Itulah ASN yang profesional. Boleh baca undang-undang. Makanya tujuan Latsar ini dua. Menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Makanya profesional dengan karakter itu tidak bisa dipisahkan. Dia menggunakan kata sambung dan. Nah, profesional itu sendiri cirinya cuma dua. Anda ahli di bidangnya dan bekerja sesuai dengan aturan. Sudah, selamat Bapak. Saya jamin karirnya naik. Saya jamin. Asalkan dua hal ini dijaga. Asa kemampuan, asa kompetensi, sehingga kita ahli di bidangnya. Mana orang ahli di bidangnya itu? Jangan nanti disuruh kepala sekolah, Ibu bikin dulu RPP. Anda bingung, apa itu RPP? Kenapa? Karena dia tidak tahu pekerjaannya. Tidak ahli dia di bidang. Di puskesmas disuruh coba diagnosa kata itu pasien itu. Bingung dia, apa itu diagnosa itu? Baru dia dengar. Itu menunjukkan dia tidak kuasai pekerjaannya. Tidak terpenuhi persyaratan ahli di bidangnya. Ya. Nah, Anda ini kalau mau profesional, dua itu saja dijaga. Asa itu kemampuan. Apa itu? Kalau kompetensi itu Bapak, ada dua dia. Ada kompetensi substantif, ada kompetensi administratif. Substantif itu terkait dengan disiplin ilmu. Di mana Anda dikerjakan, di mana Anda di tempat. Maka asah terus kemampuan itu. Asah terus kemampuan. Nah, setelah itu, kenapa
ASN yang profesional itu harus dicirikan dua hal itu, karena tidak ada gunanya orang yang ahli di bidangnya tetapi bekerja tidak taat pada aturan. Tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Oh, ahli dia, S1-nya ahli gizi, S2 ahli gizi, S3 juga ahli gizi. Tetapi bekerja tidak sesuai dengan aturan. Tiap minggu wajib lapor di kejaksaan. Makan di borgol KPK. Maka hancurlah semua keahlian itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya keahlian. Maka setelah dia ahli, bekerja sesuai dengan aturan. Itulah yang profesional. Mau ada orang bukan main taatnya pada aturan. Dia baca semua juklak, juknis, DPA, SOP, dia podomani semua. Cuma persoalannya tidak ahli di bidangnya. Disuruh kepala seksinya, coba kau bikin dulu DPA. Dia sudah bingung, apa itu DPA? Coba kau bikin dulu rencana kerja anggaran. Tambah bingung dia. Kenapa? Karena memang dia ditempatkan di situ tidak paham pekerjaannya, tidak paham. Sama dengan guru ketika ditegur kepala sekolah bilang, kasih baik metode mengajarmu. Dia bingung, apa itu metode mengajar itu? Karena dia memang tidak ahli di bidangnya. Nah, makanya yang profesional itu dua cirinya Bapak Ibu. Saya ulangi, yang pertama ahli di bidangnya, yang kedua apa tadi Ibu? Apa yang kedua? Bekerja sesuai aturan. Ya, singkat betul ini, sangat singkat, mudah diingat. Kemudian memiliki nilai dasar dan etika profesi. Apa maksudnya itu? Itulah sebabnya Latsar ini tujuannya dua. Pertama, membentuk PNS yang profesional. Yang kedua, berkarakter. Orang supaya berkarakter, isi di dalam dirinya nilai dasar dan etika profesi. Apa itu nilai dasar? Yaitu aneka itu. Dia akuntabel, dia nasionalisme, dia bekerja selalu berorientasi pada kualitas, komitmen mutu. Dia bekerja selalu mengedepankan nilai-nilai etika publik. Kalau sudah begitu, sudah berkarakter orang. Sudah profesional, dia baru berkarakter. Makanya Bapak dan Ibu diperkenalkan, bukan cuma diperkenalkan, ditanamkan. Apa yang ditanamkan? Nilai-nilai dasar. Habis itu dieksplor. Dikeluarkan itu yang sudah ditanamkan itu, yang sudah diinternalisasikan di dalam diri, dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Mulai kita uji coba di rancangan. Pahamkah Bapak dan Ibu tentang nilai-nilai dasar itu atau tidak? Kita mau lihat di rancangannya, cara dia menyusun rancangannya. Kita tes di situ. Makanya diseminarkan rancangannya. Diperiksa. Jadi Bapak dan Ibu saya mau tanya. Sebentar nanti Anda disuruh menyusun rancangan aktualisasi. Kemudian nanti ada seminar hasil aktualisasi. Pertanyaan saya, apa yang diaktualisasikan? Kalau kita salah paham sekarang ini, salah paham selanjutnya. Apa yang diaktualisasikan? Siapa yang tahu? Jangan ragu, jawab pasti benar. Apa yang diaktualisasikan? Nilai dasar ASN. Ya, nilai dasar. Dulu prajabatan itu, Pak, coba tanya teman-temannya Bapak yang sudah lama jadi pegawai, yang diangkat dari honor. Coba tanya, kata, berapa hari kamu prajabatan dulu? 5 hari. Hari ke-6 sudah diumumkan, lulus atau tidak. Pak, kenapa sekarang lama, Pak, berbulan-bulan? Kenapa dia berbulan-bulan? Karena ada nilai-nilai dasar yang mau ditanamkan. Ini yang bikin lama Latsar ini, Pak. Nilai dasar ini yang bikin lama. Makanya yang mau dilihat nanti kemampuan memahami nilai dasar. Kemudian mengintegrasikannya dalam pekerjaan. Kita mulai uji di rancangan. Bagaimana dia menyusun rancangan ini. Tahapan pekerjaannya itu dia integrasikan dengan nilai-nilai dasar apa semua. Disitulah kelihatan orang paham dengan tidak. Di situ. Tidak terlihat orang. Karena sembarang saja dia mencantolkan nilai-nilai dasar itu.
menghadap mentor, nilai dasarnya berani. Memangnya mau kalah dengan mentor? Kan gitu ya. Tapi udah contoh dia masukkan di situ etika publik, sopan, santun, kejelasan target, tanggung jawab. Nah, itu benar. Berarti dia paham nilai dasar ini Bapak ini. Paham. Jadi baik ya. Nah, yang kedua, manajemen ASN ini dibentuk supaya kita bebas dari intervensi politik. Supaya komite tidak lagi pergi pasang-pasang baliho. Nggak usah pusing siapapun yang menjadi bupati. Nggak usah, bukan urusannya kita. Partisipasi pada saat memilih. Tapi tidak usah juga masuk-masuk di ranah politiknya. Bantu pasang baliho, bantu ini. Kita juga pengaruhi masyarakat. Nggak usah. Kita ini netral supaya melayani publik. Tidak membeda-bedakan orang partai mana yang memilih kandidat mana. Tidak ada urusan dengan itu. Bebas dari intervensi politik. Makanya kita netral. Undang-undang ASN itu diciptakan dalam rangkanya itu. Salah satunya ya. Dan praktek KKN. Tidak disangka ini sudah mau habis waktu. Saya tidak jelaskan lagi ini terlalu lama. Saya masuk pada pelayanan publik. Nanti kita ketemu kembali hari Kamis. Tapi sudah bicara aktualisasi, sudah coaching. Kayaknya coaching rancangan itu. Ini ya cuma satu kali pertemuan kita hari ini. Tidak ada lagi yang lain untuk coaching agenda kedudukan dan peran ya. Cuma satu kali ya. Satu kali saja ya. Untuk coaching kedudukan dan peran. Satu kali saja. Satu kali ya. Atau mungkin ada teman saya yang lain yang bawa? Tidak juga? Tapi Pak, untuk materi kedudukan dan peran itu sudah dibawakan Ibu Since, Pak. 2 kali pertemuan. Oh ya. Saya tinggal ingin saja. Mau membulatkan itu. Mau mempertajam 3 mata dikit lagi. Ya. Buang kunci. Nah, hasil belajar peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik dengan baik dan benar sesuai dengan bidang tugasnya. Apa prinsip pelayanan publik? Nah, ini. Apa itu kegiatan pelayanan publik itu? Per definisi apa dia? Pelayanan publik adalah apa pelayanan publik? Ada yang tahu pelayanan publik adalah? Kenapa Bapak dan Ibu kayak agak segan sekali? Kita ini kongko saja. Pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Jadi bukan hanya kegiatan, bukan hanya mengajar itu. Rangkaiannya juga itu termasuk pelayanan publik. Apa rangkaiannya? Menyiapkan metode, menyiapkan media, menyiapkan rencana pembelajaran, itu semua rangkaian. Makanya dijaga kualitasnya mulai dari awal. Karena pelayanan publik itu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan. Siapa itu? Murid. Apa kebutuhannya? Ya dia supaya dia tahu berhitung kalau matematika, dia tahu membaca kalau bahasa, dia paham bidang-bidang studi lain. Bolehkah pelayanan publik itu kita berikan kepada warga negara asing? Boleh kira-kira Bapak? Pelayanan publik kita berikan kepada warga negara asing. Boleh kira-kira? Bolehkah? Tidak, Pak. Tidak. Yang lain boleh atau tidak? Sama semua tidak ya? Boleh. Oh, ada yang bilang boleh. Siapa yang bilang boleh? Karena termasuk ini warga negara dan penduduk. Mantap. Ibu dari Dukcapil? Tidak Pak. Betul. Guru saya Pak. Betul. Jadi orang asing juga kita layani. Misalnya dia sakit di sini, Pak. Oh jangan, dia KTP-nya. Orang apa dia itu? Oh orang Brazil, jangan dilayani. Kasih biar dia mati di sini.
atau dia mau pulang, mau urus paspornya, atau mau urus lagi perpanjangan visanya, harus dilayani, Bapak. Dilayani. Makanya definisi menurut undang-undang warga negara atau penduduk. Nah, penduduk itu termasuk warga negara asing. Oke? Clear ya? Pak Christian, clear ya? Siapa? Siapa? Ya, clear. Jadi termasuk. Nah, melayani itu apa sih? Membantu, menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan siswa. Oh, dia ini perlu penambahan materi dia ini, penjumlahan dia yang kurang. Parah penjumlahannya. Atau perkaliannya yang rendah ini aneh. Jadi apa yang dia perlukan kita yang tahu. Sama dengan teman-teman. Di mana saya memberikan penekanan ini. Nah. Oke, karena waktu kita sudah, ya kalau tidak ada nanti biasa ini asik-asik begini langsung terlempar kita. Mudah-mudahan tidak langsung ya. Yang melayani. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi saya sudah sampai, ini kelompok pelayanan publik ya. Bapak sudah tahu. Kelompok pelayanan administratif itu administratif, ada STNK dan seterusnya, pelayanan jasa. Oke. Nah, jadi barang itu bisa juga bukan dalam bentuk barang. Bisakah barang itu bukan dalam bentuk barang? Bisa. Misalnya apa? Kan dibayar ya, dibayar. Pelayanan dibayar. Misalnya kerjasama Telkom dengan Kemendikbud menyiapkan pulsa untuk mendukung keberlangsungan atau keberhasilan program belajar sesuai dengan standar prokes. Nah, pulsa itu kan kalau dipikir tidak bisa tidak konkret, tetapi itu kategori barang. Barang. Sama dengan Pak, bayar PLN. PLN itu kan tidak bisa dibuktikan dia sebagai barang. Siapa yang bisa pegang strong? Tidak bisa ya. Tapi dia kelompok barang, listrik itu kelompok barang. Telepon itu pulsa, kelompok barang. Jangan Anda bingung, pulsa itu kan tidak dilihat Pak. Oke? Nah, Bapak Ibu, prinsip pelayanan publik satu. Sederhana, jangan berbelit-belit. Belum satu persyaratan, satu lagi. Baru mulailah kita berpikir hari ini, teman-teman di Puskesmas, di mana saja Bapak dan Ibu bertugas, harus ada kejelasan. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik itu harus jelas. Jangan dia bawa kemari, baru Bapak dan Ibu bilang, Pak, fotokopi kartu keluarga Pak. Nah, pulanglah ke rumah dia, fotokopi kartu keluarga. Dia balik, baru teman bilang lagi, Pak, rupanya rekening listrik juga di fotokopi Pak. Dia balik lagi kasihan, naik ojek lagi. Baru matahari kayak sekarang ini. Sampai di sana, ternyata juga di fotokopi Pak, KTP. Nah, terakhir dia buang itu maaf, urus sendiri saja. Kenapa? Karena kita tidak ada itikat kurang bagus. Tidak ada keseriusan. Kira-kira begitu. Unit kerja pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan oke. Rincian biayanya harus jelas. Tidak dilarang itu dipungut biaya, enggak dilarang. Asal ada dasar hukumnya. Hasil rapat tanggal sekian kepala sekolah dengan komite. Jangan tidak ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya Pak, edaran wali kota, edaran bupati, edaran, enggak apa-apa dipungut, asal ada dasar hukumnya. Jadi orang tidak mempersoalkan lebih baik 500.000 tapi jelas dasarnya daripada 5.000 siluman. Mendingan 500.000 kita minta, tetapi jelas dasar hukumnya, ada hasil rapat. Enggak apa-apa. Daripada 5.000 kemudian diam-diam. Nah ini kan merepotkan, mencederai marwah. Bukan cuma lembaga, termasuk ASN itu sendiri secara keseluruhan. Ada kepastian waktu, harus jelas Bapak. Kalau melayani itu harus jelas. Ini Pak, menyelesaikan ini berapa hari ini Pak? Itu 3 jam.
supaya publik bisa merujuk pada standar itu. Ada standar waktu yang jelas. Akurasi produk, kemudian keamanan. Saya kira ini prinsip-prinsip saja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah habis, saya tidak jelaskan lebih lanjut. Nah, saya hanya ingin mempertegas, pada saat Bapak dan Ibu nanti menyusun rancangan aktualisasi, maka dimulai dari apa, Pak? Kalau menyusun rancangan aktualisasi itu berbasis isu. Tidak mungkin ada rancangan kalau tidak ada isunya. Jadi kalau teman-teman nanti menyusun, pastikan ada manajemen ASN-nya. Misalnya 6 isunya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, sulitkah Bapak dan Ibu menemukan isu? Sulitkah? Sulitkah menemukan isu itu? Nah, isu itu ditemukan menurut apa? Bagaimana caranya menemukan isu itu? Kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Ya, itu menurut pengalaman. Pengalaman. Pak, apa yang dimaksud dengan pengalaman, Pak? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikerjakan, itulah pengalaman. Pengalaman waktu di mana itu, Pak? Pada saat Bapak dan Ibu orientasi di tempat kerja. Sulitkah mendapat isu? Nah, kita ini baru duduk-duduk, belum sampai 2 jam duduk-duduk, sudah ada isunya. Apa isunya? Apa isunya kira-kira sekarang ini? Tidak, isu-isunya apa? Coba, apa isunya? Baru 1 hari ini kita duduk bersama, sudah ada isunya. Kira-kira apa isunya, Bapak? Video suara mengajar tidak sesuai dengan jadwal. Kan pengalaman ini terjadi fakta. Isu ini Bapak. Maka ingat semualah kejadian selama berada di sekolah itu. Maka puluhan isu didapat. Puluhan isu. Nah, karena 3 bulan semakin lama Anda di tempat pekerjaan, semakin banyak isunya. Semakin banyak. Karena itu pengalaman. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Kita sudah mau istirahat, dipanggil lagi oleh petugas. Wah, aku mau Mas Banter masuk. Apa gunanya jadwal kamu susun itu? Nah, kira-kira begitu kan? Berarti tidak konsisten dengan jadwal. Kan isu itu. Apakah dia valid? Belum tentu. Belum tentu. Karena divalidasi. Ada beberapa standar. Nah, isu yang teman Bapak dan Ibu angkat itu pastikan ada yang mewakili whole of government, ada yang mewakili manajemen ASN, ada yang mewakili pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini coba kita lihat isunya. Coba mulai dari sini. Rumitnya atau panjangnya atau berbelit-belitnya itu kan isu. Panjangnya, berbelit-belitnya isu kan itu. Tidak jelasnya standar penyelesaian, tidak jelasnya standar waktu penyelesaian apa begitu, rekam medis. Itu kan isu. Apalagi akurasi data, rendahnya tingkat akurasi data, atau rendahnya kualitas produk. Itu kan isu semua. Dari mana kami dapat? Ini prinsip pelayanan. Apalagi belum terjaminnya keamanan data. Data orang hasil rapat itu tidak dijamin. Ada saja yang bocor. Belum diumumkan, teman-teman sudah tahu ada yang tidak lulus. Kenapa? Tidak ada jaminan keamanan data. Rendah. Apalagi? Nah ini tinggal dibikin. Rendahnya tanggung jawab. Sarana prasarana belum mendukung. Sulitnya mengakses. Dan seterusnya. Jadi kalau diberi kesempatan Bapak dan Ibu memikirkan kembali pengalaman bekerja selama sekian bulan itu, bukan hanya 3-4 isu, belasan isu. Belasan isu.
ada isu WOG, ada isu manajemen ASN, ada isu pelayanan publik. Oke? Kira-kira jelas ini? Inilah coachingnya. Coaching ini materi yang diberikan Ibu Stince itu ada fungsinya. Apa fungsinya? Untuk menjadi barometer mengukur isu. Isu untuk apa, Pak? Divalidasi untuk menjadi rancangan aksi perubahan. Sudah jelas apa belum ini? Ibu siapa? LP ini jelas ini? Ya Pak. Ya, bilang saja jelas. Biar tidak jelas, bilang jelas. Supaya begitu caranya menghibur narasumber. Kalau dia tanya jelas, bilang saya jelas Pak. Nanti kita belajar ulang. Begitu. Pak, boleh bertanya Pak? Begitu, boleh bertanya? Boleh. Sambil Pak, begini Pak, kan saya di inspektorat Pak. Ini Pak salah satu isu yang saya angkat itu Pak, tingginya penyimpangan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pada kelurahan. Itu bisa tidak Pak ya? Dia masuk ke whole government tidak? Boleh, itu pelayanan publik. Kan salah satu ulangi kalimatnya Bu, ulangi redaksinya. Masih tingginya penyimpangan pengelolaan pertanggungjawaban pada kelurahan-kelurahan di Kota Palu. Oh, dua. Satu isu mewakili dua itu. Mewakili dua mapel. Ada manajemen ASN-nya, ada pelayanan publik. Itu baru satu. Harus banyak isu itu supaya divalidasi. Tidak bisa cuma satu isu. Tidak bisa cuma satu. Minimal 3. Kalau bisa 10. Nanti ada alatnya. Dipakai validasi. Apa APKL, WSG, ASTR, ASTRI, kriteria OPD, dan lain-lain. Itu materi yang Bapak dan Ibu sudah terima di isu kontemporer. Oke, saya kira sambil menunggu siapa ini petugasnya. Kita tunggu-tunggu saja Pak Anca. Kalau beliau sudah datang, ya kita bubar. Nanti ketemu ulang tanggal 17 Mei. Kalau masih ada pertanyaan, manfaatkan forum ini. Silakan. Apalagi mau ditanya? Tanya memang Pak, jangan nanti sudah di luar, wah maunya saya tadi begini. Nah, jangan begitu Bapak. Kalau tidak jelas, tanya memang di sini. Kita tuntaskan memang. Jangan nanti tiba saatnya, oh saya kira, saya pikir, saya rasa. Nah, tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Tapi Pak mau izin bertanya. Ya, saya rencana mengangkat isu untuk di rancangan aktualisasi nanti seperti ini Pak, kurang optimalnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi petugas gawat darurat, instalasi gawat darurat yang berdampak pada pemberian pelayanan di instalasi gawat darurat. Pertanyaannya Ibu apa? Apakah itu boleh saya angkat menjadi? Boleh. Itu isu pelayanan publik. Petugas tadi? Petugas ya? Oh Pak, itu isu manajemen ASN. Kompetensinya. Dua masuk itu. Manajemen ASN dan pelayanan publik. Jadi satu isu itu mewakili dua mata pelatihan. Sama dengan pertanyaan dari Ibu Inspektorat. Tapi itu baru satu. Minimal 3. Minimal 3. Masuk itu. Ya, makasih Pak. Ya. Sudah berapa hari ini pelatihannya? Sudah bicara isu ini sudah berapa hari kita ini? Sudah hari keberapa ini? Yang real time, ketemu langsung begini. Hari ke-10 Pak sekarang, kalau sesuai jadwal. Pantas. Boleh. Oke, kalau masih ada yang lain, karena jangan nanti tiba-tiba Pak Anca balik, langsung dia pindahkan. Masih ada yang lain, silakan. Nanti saya kirim tugasnya, saya pelajari dulu. Ya, berarti coaching agenda cuma 1 kali ya. Coaching kedudukan. Ini coaching kedudukan dan peran. Ya.
Silakan kalau masih ada yang lain, kalau tidak ada kita siap-siap. Tapi Pak boleh bertanya? Boleh, sudah di sesi bertanya ini. Iya Pak, kalau dari saya Pak, isu yang saya dapat itu Pak pengelolaan Pak, berkas siswa itu yang Pak, yang berulang Pak, begitu. Pak Christian ini? Iya Pak. Nah, jadi Pak Christian, semua berlaku untuk semua. Kalau isu itu harus dibuat dalam pernyataan negatif. Oh iya. Harus negatif dia. Kenapa harus kalimat negatif? Supaya orang tertantang untuk menyelesaikannya. Misal, kurangnya berarti mau ditambah. Rendahnya berarti mau ditingkatkan. Belum adanya berarti mau diadakan. Belum efektifnya berarti mau diefektifkan. Jadi langsung tertantang orang. Langsung tertantang. Nah, tadi Pak Christian tadi itu bilang, apa tadi? Apa Pak? Pengumpulan berkas siswa yang berulang Pak. Belum efektifnya pengelolaan berkas siswa. Oh ya. Kurang efektifnya Pak ya berkas siswa. Ya, boleh kurang efektifnya. Yang penting harus kalimat negatif. Boleh positif, boleh kalimat positif, tetapi substansi harus negatif. Misalnya tingginya. Tinggi itu negatif atau positif? Kalau tinggi positif Pak. Nah, tapi yang tinggi itu angka COVID. Negatif atau tidak? Negatif Pak. Nah, boleh kalimat positif, substansi negatif. Oh. Tapi yang bagus negatif memang. Belum adanya, berarti mau diadakan. Ya. Kurangnya, oh mau ditingkatkan. Lemahnya, oh ini juga mau ditingkatkan atau mau dikuatkan. Mahalnya, ini mau dikurangi. Jadi langsung tertantang kita mendengar isu itu. Langsung, oh disuruh begini kita, disuruh begini kita. Jadi belajarlah Bapak dan Ibu merumuskan isu dengan kalimat negatif. Satu kali disebut, langsung terekam di memorinya orang. Ini maksud dia. Jangan dikasih panjang-panjang tidak jelas. Mana isu yang tidak jelas itu? Misalnya begini. Buruknya kinerja organisasi. Apa nih yang buruk itu? Buruknya kinerja birokrasi. Apanya yang buruk tidak jelas? Tidak spesifik. Makanya harus spesifik. Kasih jelas. Apalagi Bapak dan Ibu menggunakan kalimat-kalimat sastra. Misalnya apa? Banyaknya kerikil-kerikil tajam. Apa itu kerikil tajam? Tidak ada urusannya dengan... Nah, jadi harus jelas, terukur. Jangan pakai kalimat-kalimat sastra. Karena ini bukan karya fiktif. Ini karya ilmiah, ini rancangan. Karya ilmiah. Oke? Pak Christian jelas ya? Ya, jelas Pak. Guru di mana Kumyo? Di SMP Negeri 9 Pak. Negeri 9 itu di mana? Di Zebra Pak. Oh, di Zebra. Wah, tantangannya luar biasa. Ya. Guru apa Pak Christian? Saya kebetulan guru TIK Pak. Guru apa itu? TIK Pak. Oh, TIK. Apa itu? Teknologi Informasi dan Komunikasi Pak. Oh, ya. Wah, itu banyak sekali isunya. Kalau dari disiplin ilmu itu banyak. Oke. Ini sudah mau jam 6 ini. Jadi bagaimana ini? Kita pamit dengan Pak Anca. Siapa yang hubungi Pak Anca? Hadir Pak, hadir. Pak Anca lagi 1/4 jam 6 kalau jam saya ini Pak. Oh iya, siap Pak. Mungkin jamnya Kunyu beda. Ini jam saya. Ini jam saya ini Anca. Iya Pak. Ini jam ini saya setel waktu bulan puasa kemarin ya Pak. Memang lebih cepat. Oh iya Pak. Jadi lebih cepat waktu bukanya Pak. Lebih cepat. Siapa? Jadi Pak Anca, saya kira sudah cukup, sudah kan cuma 2 JP kan. Iya Pak. Saya sudah balap juga, materinya, substansinya sudah tersampaikan. Saya sudah sempurnakan dengan tanya jawab. Saya pancing-pancing, tidak ada lagi yang bertanya. Tetapi saya yakin bukan karena mereka paham, tapi karena mengantuk. Oke lah, saya kembalikan ke Pak Anca. Siap. Terima kasih banyak Pak Bahrun atas arahan dan penyampaiannya. Terima kasih juga atas waktu yang Pak Bahrun sudah berikan.
karena di tengah-tengah kesibukan Pak Bahrun ini pada hari ini sangat padat ya jadwalnya. Ya, untuk Bapak Ibu peserta juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya harap Bapak Ibu peserta bisa menjadikan arahan dan penyampaian Pak Bahrun ini sebagai pelita jalan yang gelap lah. Seperti itu barangkali. Oke, baik. Berhubung waktu yang membatasi kita, saya pikir pertemuan kita pada sore hari ini cukup sampai di sini ya. Kita kembali bertemu itu pada tanggal hari Kamis 17 Juni lagi. Mohon izin Pak Bahrun, ini ada sedikit penyampaian mungkin dari Pak Rohandi. Oh iya, silakan. Halo Pak, mohon maaf Pak, soalnya iya, soalnya juga tadi saya ada ikut diklat PBJ, jadi saya serahkan ke Pak Anca, baru keluar juga ini diklat PBJ ini, hari Sabtu lagi mau ujian. Iya. Nah, jadi mungkin Bapak masuk pagi ya? Besok. 23 nanti besok. Kalau untuk kalau saya besok itu ke Donggala 76 pagi. oh iya Donggala 76, berarti kita ketemu Kamis tanggal 17. Nanti saya aturkan di kolab jarnya, saya bukakan dulu roomnya. Bapak iya. salah, iya. Saya belum Masuk kirim sore. surat. Iya, siap. Angkatan 23 siapa ini? Aco Aco Pak, Aco. Nanti saya tanya Aco. Ya, siap. Gimana itu Bapak? Kalau boleh saya lift dulu ada. Oh, silakan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih sudah memberikan waktu. Siap.